Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Masih sehat ya? Alhamdulillah. Masih waras ya? Kalau kebanyakan administrasi kan kewarasan ini jadi berkurang. Bapak Ibu ini guru PNS, saya juga dosen PNS. Oh, UGM ini orang negeri loh ya, betul-betul negeri. Saya sudah ngajar di UGM 20 tahun lebih, 25 tahun. Kalau guru-guru di sini mungkin sudah berapa? 40 tahun jadi guru ya? Orang suge-suge. Nah, udah jadi menteri belum? Kepala dinas sudah belum? Baik, pertama kami mewakili GSM mengucapkan terima kasih atas undangannya sehingga kami bisa bertatap muka dengan ratusan guru di Kabupaten Magelang. Matur nuwun. Ini pulang kampungnya istri saya karena aslinya dari Magelang. Beda kuntik ya, beda komunikasi dari SMP sama satu Magelang ya. Untung menerima di UGM di Sekolah Psikologi, sekarang jadi dosen psikologi UGM. Apa saya takut? Kenapa saya mengatakan demikian? Karena gerakan ini jangan-jangan memang cita-cita kita ketika masih pacaran dulu. Saya ketemu dia di Senat Mahasiswa UGM, waktu itu Pak Harto masih jadi presiden. Jadi tahun 98 mungkin saya salah satu orang yang berbicara di muka publik 10.000 massa untuk ikut meneriakkan Pak Harto turun. Setelah Pak Harto turun sebulannya ukur ini wah. Orang yang kami ya salah kayak ini. Ini pengakuan sebenarnya sing ngelus kuwi wong liya. Tapi kemudian kita berpikir di situ kita berpikir tentang rakyat kecil sejak muda. Makanya ketika pulang dari Australia kita kemudian berpikir gimana ya? Apa mungkin rakyat kecil itu bisa sekolah ke luar negeri? Apa mungkin? Wong sekolah aja di kampus negeri Indonesia larang. Apa wong miskin itu bisa bayar SPP? Kalaupun ada beasiswa KIP ya, berapa persen kuota KIP itu di UGM? Mungkin nggak sampai 2%, mungkin 5%. Padahal yang miskin jauh lebih banyak daripada yang kaya. Kalau yang miskin nggak pernah mendapatkan sekolah terbaik, dia bisa mengeluarkan dirinya dari rantai kemiskinan. Tuh, makanya ya Bapak Ibu ini biar cerita, saya sambungkan kenapa mau maaf Pak Harto ini kalau misalnya kami nanya kalau nggak banyak mau maaf kami nggak bisa datang. Kenapa? Karena kami ini bukan konsultan pendidikan, aku ini orang jalur bayaran. Ini Bapak Ibu, ini cerita sedikit, belum masuk ke profesional. Ya. Ini kan judulnya profesional guru di era generasi Z. Jadi saya akan bicara apa itu profesional, apa itu generasi Z, lalu bagaimana dengan itu harus bersikap menjadi guru. Tapi sebelum masuk itu saya akan di tahun 2009. Ini selamat datang juga ya, ada guru-guru GSM yang datang ya. Oh iya, maka tuh nanti bisa ngobrol dengan guru-guru di sini. Saya sekolah luar negeri dapat beasiswa. Langsung singkat cerita saya dapat beasiswa S3 di Monash University. Itu fakultas pendidikannya katanya nomor 6 terbaik di dunia. Kalau bikin saya nggak tahu kalau Monash NY, Opok ini 500 kosewu terbaik di dunia kurang lebih. Ini fakultas yang katanya nomor 6 terbaik di dunia dan memang beda. Di sana ya, saya pernah masuk ke salah satu ruangan. Dengan nilainya itu sekolah TK.
karena ada tetelan macam-macam. Itu apa itu? Ruangan doktoral. Jadi sekali lagi jangan sampai ngejek-ngejek guru BK sama sekolah kita ya. Sekali lagi. Kalau ada yang sekolah berangkat sekolahnya malam koyo TK ngawur. Di Mones yang nomor 6 terbaik dunia itu malah dijadikan ruang doktoral. Kenapa? Karena kalau Anda tidak dalam suasana kebatinan itu beda ya. Roso, kata Ki Hajar Dewantara. Kebatinan kuwi ora seneng, kebatinan kuwi ora bahagia. Kowe ora mungkin bisa berimajinasi, berinovasi dan menciptakan gagasan-gagasan baru. Enggak mungkin. Kalau sekolahnya buka halaman ini, ulangan ujian, kamu mungkin akan pintar. Nanti akan saya lihatkan data-data pintarnya. Ini saya masuk. Begitu anak saya sekolah di sana, Bapak Ibu, bahasa Inggris gak pernah, sekolah internasional gak pernah. Anak saya yang pertama itu sekolah di SD percobaan 2 di dekat UGM, karena biar dekat itu zonasi. Sebelum negeri ini zonasi, pulau pun zonasi. Ini karena UGM dan orang kaki ini di Madinah, kampus karena DPP anak di sekolah di sana itu gak pernah. Begitu di sana, hari pertama masuk dijemput gak mau pulang. Kembali, besoknya lagi tak jemput gak mau pulang. Besoknya lagi tak jemput gak mau pulang. Begitu hari Sabtu dia bilang, Daddy, I miss my school. Ayah saya kok miss tuh kangen lu pinter padahal itu loh. Sing sekolah dokter Inggris itu tuh loh. Sing pinter malah dengan itu. Saya kangen sama sekolah. Terus tak tanya, nah kalau kamu di Indonesia gimana? Kalau di saya, kalau di sini 2 hari libur udah angkat, di Indonesia kalau bisa 2 tahun nggak masuk sekolah. Kenapa nah? Karena di sana belajarnya itu seperti bermain. Bermain itu gimana? Tepuk tangan gitu? Enggak. Belajarnya itu apa? Belajarnya itu diajak belajar sendiri, diajak mikir sendiri. Loh, gimana kamu bisa belajar mikir sendiri? Karena gurunya tidak ngajar, gurunya hanya memantik pertanyaan. Kenapa? Oh, kalau benda itu dijatuhkan dari ketinggian yang berbeda, waktu jatuhnya lebih cepat yang lebih pendek. Kenapa kalau benda itu lebih berat, waktu jatuhnya ke bawah lebih cepat benda yang berat daripada benda yang ringan? Kenapa? Pertanyaan gurunya bukan buka halaman 20 sesuai kurikulum dan RPP. Ini yang mudah-mudahan bukan sebelumnya aku tentang ini sesuai aku udah biasa ini PBNI salah mudah itu di sana. Jadi apa yang akibatnya? Anak-anak itu belajar tumbuh sendiri sehingga anak SD sudah bisa menemukan rumus gravitasi dengan katanya itu. Kenapa pi itu 3,14? Kenapa itu? Kenapa? Ya dari sananya begitu Pak. Keliling ngopong keliling. Anak keliling lingkaran, kalau keliling jam kanan, kenapa kok 3,14? Kalau keliling bumi 3,14 saja. Jam kanan sama bumi gede mana? Gede bumi. Kenapa kok sama 3,14? Ayo rumus apa itu rumusnya nyata? Ayo kok bisa rumusnya 3,14? Mikir kan? Satu pertanyaan aja buat orang mikir. Apa yang terjadi sama anak-anak kecil? Senang, karena anak kecil itu pada dasarnya senang mikir. Yang membuat anak kecil itu gak berani mikir karena orang tua dan gurunya seringnya nyala-nyalain atau membuat anaknya takut mikir.
7 tahun di sana, 6 tahun di SD, nggak ada ulangan 1 kali pun. Nggak ada ulangan 1 kali pun nggak ada. Kalau kita ya, kalau mata pelajaran 4 ulangan harian, belum remedi, belum UTS, belum satu lagi. Jadi satu mata pelajaran bisa 9-10 kali ulangan. Kalau 10 mata pelajaran bisa 90 kali ulangan. Kalau 9 kali 10, 90 itu 1 semester. Kalau 1 tahun kali 2, 180. Kalau 6 tahun 1080 kali ulangan. Kira-kira jadi apa? Ini sertifikasi guru ini tes ting 1000. Itu. Sangat benar. Kalau gitu ya jangan dong. Tapi sistemnya kayak gitu. Nah ini dia. Kami ingin budaya pendidikannya harus berubah kalau kita itu mau setara. Singkat cerita, senangnya belajar kita itu tidak hanya senang belajar. Anak kita itu kalau ada orang buang sampah sembarangan, itu orang tuanya diingetin bahwa itu salah. Kalau nanti buang sampah plastiknya salah, lalu dia masuk ke air, ke sungai, ke air laut, maka akan ada banyak ikan dan biodiversitas sungai dan di pantai yang mati. Kasihan. Jadi anak kecil sudah diajak kasihan sama binatang. Ayo coba, itu lebih bermoral di sana apa di sini? Jadi bicara pendidikan karakter tidak harus dengan macam-macam, tapi hanya dengan berkata. Nah ini yang ingin kita sebarluaskan Bapak Ibu Indonesia, agar semua orang miskin, orang di pinggiran bisa merasakan sebenarnya sekolah internasional itu seperti apa. Sekolah internasional ini orang berbahasa Inggris, orang berkurikulum, ndaki internasional. Ning jenenge sekolah internasional ini adalah sekolah sing memanusiakan manusia. Di sekolah itu. Kaya ini wae uang kudu bayar 100 juta untuk sekolah. Per tahun SPP ini 5 juta. Sopo sing iso merasakan sekolah internasional. Makanya saya berkomentar, kalau gitu kita pulang tidak membuat sekolah. Karena kalau membuat sekolah, yang bisa sekolah di situ hanya orang kaya. Kita harus buat gerakannya harus menyasar guru-guru seperti dengan guru negeri, guru pinggiran, guru yang tak pernah punya mimpi sekolah luar negeri. Jadi itu gerakan sekolah menengah. Kasih tepukan gerakan umat ini. Aku naik informasi nanti dewe nanti gratis. Mungkin dosen ini lainnya nggak bisa lah seperti saya. Karena waktu dosen ini saya ini mungkin nggak usah saya sebutkan dia direktorat di CMD. Dia nggak percaya ketika saya sama waktu itu membuat gerakan sekolah menengah. Mohon maaf ya, ngomongnya ini nggak usah saya sebutkan namanya, tapi dia dosennya guru. Wah, guru tadi goblok ngomong ini. Tapi saya nggak mau ngaji domba ya. Saya nggak mau ngaji domba, itu omongan dia yang ke saya. Dianya nggak saya sebutkan. Jadi dia sendiri tidak percaya dengan programnya sendiri. Tapi saya sama dia, saya percaya karena apa? Saya percaya bahwa kebenaran tunggal ilahi itu nyambung dengan akman jiwa-jiwa kebenaran yang ada dalam setiap individu. Maka kalau Anda mindsetnya benar, kalau Anda moralnya benar, pasti akan nyambung dengan kebenaran ilahi yang ada di dunia ini. Dan kalau Anda sudah berubah mindsetnya, maka metodologi, cara-cara praktis itu gampang akan Anda pelajari dengan mudah. Jadi nggak ada guru goblok, ini guru malas akeh. Jangan sampai yang itu GSM nanti guru malas. Yang itu GSM itu belajarnya apa? Bapak Ibu, bukan belajar metode Pak Lanto. Banyak nanti guru-guru GSM itu belajarnya filsafat, tidak?
patokan itu. Filsafat belajarnya. Kenapa? Karena filsafat itu adalah alat berpikir untuk memahami pemikiran secara mendalam, alat berpikir untuk menguji kebenaran, alat berpikir untuk mengetahui sifat-sifat pengetahuan. Apa itu namanya opini, apa itu namanya sentimen, apa itu namanya fakta. Ini saya cek sekarang dulu majalahnya. Cek, dokternya belum saya cek, ceknya beda pertanyaan. Ini warnanya apa? Coklat ini fakta, opini apa? Fakta. Kalau ibu ini wajahnya sumringah. Itu opini, fakta apa? Opini. Berarti udah pintar-pintar semua di majalah ini. Jangan-jangan karena dokternya katanya Mbak ini. Ada ini tuh lari ke ini bahasa apa tuh? Jauh tidak jauh dari pohonnya. Dulu ini dosen, tapi dia kadang-kadang ya kan, tapi sukses orang tuanya. Oke. Jadi itu ya, GSM itu. Jadi jangan dianggap GSM itu ini gerakan sosial, gerakan untuk mengubah mindset guru-guru dan guru punya kesadaran diri yang tinggi sehingga dia menjadi guru yang bermartabat dan profesional. Bermartabat, ya, bermartabat artinya tidak mudah dibeli. Bermartabat karena orang pada zaman dulu menganggap guru itu adalah mengajarkan kebenaran, mengajarkan ilmu, dan mengajarkan kesulitan-kesulitan. Makanya guru zaman dulu bermartabat. Mudah-mudahan saya doakan dengan semua masih memegang martabat.